apakah dengan demikian seolah-olah Islam mentabukan ya keuntungan atau profit atau entrepreneurship, Pak? Ya, Saya kira tidak benar ya Pak ya. tidak, ya jauh dari itu sebenarnya. Ya, Yang ditabukan, yang diharamkan itu adalah riba kan. riba. Dan hal yang menyangkut apakah bunga bank ini riba, itu dibicarakan berkali-kali. Majelis Ulama pun sudah membicarakannya. Dan memang Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Fajar, acara yang mencoba menampilkan keseharian, kepedulian, ketekunan, kerja, karya, pemikiran-pemikiran dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pagi ini kita di studio telah ditemani oleh seorang tokoh perbankan dan keuangan Islam, Direktur Utama Bank Muamalat, Pak Zainul Bahar Nur. Assalamualaikum Pak Zainul Bahar Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak Zainul Bahar, atau saya lebih baik panggil Pak Nur ya Pak ya? Boleh. Pak Nur adalah Direktur Utama Bank Muamalat. Untuk sebagian besar dari kita Pak, masih menjadi satu pertanyaan, keingintahuan tentang bagaimana konsep Islam dalam perbankan, atau mungkin dibalik dengan kata lain, bagaimana perbankan itu dikelola dengan syariah keislaman. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mukadis. Walaupun sebetulnya Bank Muamalat ini sudah beroperasi memasuki bulan ke-19, bulan ke-20, sejak dibuka dan beroperasi pada 1 Mei tahun yang lalu, tetapi masih saja perlu untuk kita menyebarluaskan pengertian dan konsep syariah Islam dalam hal perbankan ini. Memang Pak Mukadis, kalau kita tinjau, ini merupakan satu hal yang sangat baru. Di dunia ini pun sebenarnya konsep profit sharing bagi hasil itu sesuatu yang belum begitu terlalu lama. Ini baru muncul dalam masa 30 tahun yang terakhir ini. Dan barulah pada 15-20 tahun yang paling terakhir, kalau kita lihat sejarah di daerah Asia ini, yang kelihatannya berumur lama itu adalah Bank Islam Indonesia Berhad, yang sudah berhasil membawakan konsep itu dengan baik sekali, di samping beberapa bank yang sudah juga ada di Filipina, yang juga dengan konsep syariah Islam. Maaf, yang pertama tadi di Malaysia ya Pak ya? Untuk daerah Asia. Di Asia? Untuk Asia ini Malaysia. Juga ada di Filipina. Di Filipina, dan sudah Pak. ada, dan ada juga Bank Islam di Pakistan. Ide pertama itu dicoba terapkan di Mesir pada sekitar tahun 60-an yang lalu. Jadi kalau kita lihat di sini Pak Mukadis, bahwa konsep itu yang paling mendasar berbeda dengan konsep bank konvensional adalah dalam hal pembagian pendapatannya. Kalau di bank konvensional mereka menerapkan apa yang disebut dengan sistem interest atau bunga, maka dalam konsep Islam ini tidak dikenal konsep bunga seperti yang kita kenal sekarang ini. Yaitu apa yang kita sudah mengalami, kalau andai kata kita memiliki dana dan ingin menempatkan di sebuah bank, kita akan mendapatkan satu imbalan yang sudah dipatokkan di awal, dipatokkan dari mula, berapa jumlahnya, dan itu menurut angka yang absolut, dan fix pasti akan kita terima. Yang ini tidak berjalan, tidak dijalankan demikian di bank syariah ini. Dalam bank syariah itu tidak ada sesuatu yang bisa dinyatakan dengan pasti untuk dapat diterima kan. Kecuali Allah SWT yang menyatakan bahwa itu akan pasti, itu pasti akan terjadi. Karena itu maka dalam konsep syariah ini, bank Islam ini, salah satu diantaranya tidak dinyatakan atau tidak diberikan satu imbalan dalam bentuk angka yang absolut pasti kan. Baik itu dari sudut seorang nasabah menempatkan dananya dan mendapatkan hasil dari dana itu dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan atau giro. Baik pun itu bagi seorang nasabah yang membutuhkan dana untuk kemudian dia beroperasi, mengoperasikan uang itu dalam bisnisnya. Inilah yang paling
hakiki dalam perbedaan itu di samping beberapa konsep yang lain. Konsep yang lain lagi, misalnya Pak Mukadis, tidak dibenarkan adanya pergandaan di sistem bank Islam, bank syariah ini. Lebih ya, rinci, pergandaan ya? itu apa yang dikenal dengan bunga berbunga. Jadi kalau andai kata seorang nasabah gagal dia dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan kepadanya atau pembiayaan dalam cara bank syariah ini, maka di bank konvensional, cara bank biasa, bunga yang tidak dibayar akan dihitung lagi dalam kelipatan bunga kan. Tapi dalam konsep syariah Islam ini itu tidak terjadi dan itu tidak dibenarkan oleh Bank Muamalat ya, ini tidak ada konsep bunga berbunga. Kalau andai kata seorang nasabah kemudian gagal dalam dalam membayar kembali dan tidak bisa membagi hasil untuk diserahkan pada bank menurut porsi bagian yang sudah diperjanjikan, bukan dalam angka absolut, tapi dalam porsi-porsi, misalnya 70% daripada profit keuntungan yang didapat untuk nasabah, 30% untuk bank misalnya, maka kalau itu tidak didapatkan, maka dalam konsep bank Islam ini tidak akan dilakukan lagi satu perhitungan baru yang menimbulkan pendapatan baru yang dipergandakan kan. Dan konsep syariah ini kalau kita lihat demikian, itu akan terasakan sekali sesuatu yang tidak memberatkan kepada bank dan tidak memberatkan kepada nasabah yang diberikan dana untuk dibiayai. Sebab bank tidak pernah mengatakan kepada seorang yang punya dana yang ditempatkan di bank syariah ini, di bank muamalat ini, saudara secara absolut akan mendapatkan sekian rupiah tiap bulan. Misalnya 2% dari 100 juta. Itu yang selalu kita lihat gampang cara menguraikannya. Dan tidak pula untuk mengatakan ini dana untuk saudara nasabah dan kemudian saudara harus membayar kepada kami 2,5% tiap bulan. Tidak begitu. Tapi akan dibicarakan berapa jumlah profit yang didapat oleh nasabah dari dana yang didapatkan dari bank muamalat untuk membiayai usahanya, dan profit itu nanti akan kita bagi misalnya 60% untuk dia dan 40% untuk bank kan. Dari uang mana kemudian sudah diperjanjikan dengan nasabah yang memiliki dana, yang bank sebagai lembaga keuangan menyalurkan itu, berapa persen dari profit ini untuk dia dan berapa untuk bank. Jadi tidak ada satu angka absolut. Menarik sekali Pak ya. Itu konsepnya adalah dasar syariahnya adalah demikian. Demikian ya, dasar syariah. Dengan kata lain bahwa ketulusan dan kejujuran dua belah pihak menjadi landasan utama. Bagaimana bank mengoperasionalkan kata yang barangkali Bapak bisa menerangkan tentang hal itu. Saya kira tepat sekali ketulusan, kejujuran dan sebagainya, sebab dan keikhlasan. Ini satu landasan yang kuat sekali dalam konsep bank syariah ini. Salah satu hal yang lain lagi adalah bahwa bank ini akan membicarakan bagi hasil antara dana yang diberikannya untuk nasabah yang membutuhkan, porsi bagi hasil itu akan dihitung porsinya dari berapa partisipasi dana yang dimiliki oleh nasabah itu. Jadi kalau nasabah itu memiliki dana misalnya 50% daripada jumlah yang dibutuhkan dan bank 50% daripadanya, maka nasabah ini yang dibiayai oleh bank muamalat ini akan memperoleh porsi bagi hasil tidak akan lebih rendah daripada 50, sekian persen. Artinya dia harus mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar daripada porsi modal yang dimilikinya kan. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah dalam Islam ini keringat mereka itu harus dihargai. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah yang harus dihargai. Jadi di samping porsi bagian yang dia sudah memiliki dana, itu dia dapatkan bagi hasilnya, tapi juga lebih dari itu haruslah dia dapatkan. Jadi tidak boleh itu porsi dia itu kalau dia punya modal 50%, porsi dia nanti menjadi 40%, itu nggak dibenarkan dalam konsep ini. Saya ingin ulangi Pak, karena ini salah satu kata kunci barangkali di situ syariah Islamnya Pak ya. Di situ landasan yang ingin ditanamkan Islam. Betul. Bahwa kamu bekerja, tidaklah selayaknya orang yang tidak bekerja memperoleh sesuatu keuntungannya berlebihan dari kamu. Betul. Menarik Pak, Pak Nur. Pertanyaan saya lebih lanjut Pak. Apakah dengan demikian seolah-olah
Islam mentabukan ya keuntungan atau profit atau entrepreneurship, Pak. Ya. Saya kira tidak benar ya Pak. Ya, tidak, ya jauh dari itu sebenarnya. Ya. Yang ditabukan, yang diharamkan itu adalah riba kan. Riba. Dan hal yang menyangkut apakah bunga bank ini riba, itu dibicarakan berkali-kali. Majelis Ulama pun sudah membicarakannya. Dan memang tidak pernah barangkali perlu untuk kemudian kita memaksakan satu pandangan bahwa bunga bank itulah riba kan. Ya. Majelis Ulama juga begitu. Seminar Lokakar yang dibuat di Cisarua dulu pun pada tahun 90 itu pun seperti itu juga. Mereka tidak mematokkan bahwa bunga uang itu riba kan. Ya. Sebagian ulama menganggap bunga uang itu riba, sebagian lagi tidak riba, sebagian lagi subhat kan. Ya. Jadi untuk mereka yang merasa bahwa bunga bank itulah riba, inilah dia wadah yang disediakan oleh Majelis Ulama sebagai ide untuk menerapkan itu. Maka yang tabu itu adalah riba kan. Riba. Riba itu ditabukan. Tapi yang sifatnya perdagangan itu jelas sekali dalam surat Al-Baqarah yang menjadi dasar dari pengoperasian bank syariah ini. Salah satu diantaranya surat di Al-Baqarah ayat 275 itu, bahwa riba itu diharamkan, jual beli itu dihalalkan. Artinya jual beli itu yang menimbulkan keuntungan itu dihalalkan. Ya kan? Itu yang saya ingin garis bawahi, yang pemirsa ingin garis bawahi, bahwa sama sekali tidak benar bahwa Islam mengabaikan sesuatu yang menjadi haknya kan Pak. Oh iya, ya. Oh ya, jelas tuh Pak. Barangkali apakah benar ini salah satu mission, ini salah satu